Dipersilakan kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Izin mohon maaf sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang duduk berada di belakang. Izin untuk dapat merapat ke depan karena acara akan sebentar lagi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur, Dr. Rendi Susiswa Ismail SES HMH, Dr. Insinyur Isradia Zainal MTMH MDSM KKK IPU selaku Rektor Universitas Balikpapan, Pejabat Struktural Universitas Balikpapan, Bapak Ibu dosen Universitas Balikpapan, serta mahasiswa-mahasiswi dari berbagai organisasi Universitas Balikpapan. Mari berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bermuajah dalam satu tempat yang bermanfaat ini, yaitu Ballroom Aji Putri Karangmelnu Universitas Balikpapan dalam rangka halal bihalal keluarga besar Universitas Balikpapan serta memperingati Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan pada hari ini 2 Mei 2022. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan, dan semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya in hadza yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izin Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, saya sebagai MC pada siang hari ini akan membacakan susunan acara. Dan adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan himne Universitas Balikpapan, pembacaan doa dilanjutkan dengan sambutan dan merupakan acara inti yaitu tausiah dari Ustadz Irfanuddin Hasim SOSI. Dan merupakan acara selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan halal bihalal bersama, dilanjutkan dengan makan bersama, dan merupakan acara terakhir yaitu penutup. Menyanyikan himne Universitas Balikpapan, hadirin dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan pembacaan doa yang langsung akan dipimpin oleh Dr. Suyanto. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Pembina Yapenti, Pak Rektor, beserta Sivitas Akademika yang saya hormati, Ustadz yang insya Allah tak lagi akan berikan penyerahan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap aktivitasnya diletakkan dulu dan jangan jadikan doa ini sebagai formalitas, tapi mari kita berusaha betul-betul agar doa ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang beragama selain Islam, kami persilakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Yang beragama Islam saya pimpin, dan mari kita awali dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khosyaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Rahmat dan nikmat-Mu berlimpah tak terbilang. Dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, kami keluarga besar Yapenti DWK beserta Sivitas Akademika yang hadir ini dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka silaturahim syawal halal bihalal, sekaligus dirangkai dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023. Jadikan ya Allah pertemuan ini majelis yang Kau ridhoi. Lindungi kami ya Allah setelah acara ini, jauhkan dari bala dan musibah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunan dan maghfirah-Mu luas tak terbatas. Kami menyadari ya Allah bahwa Ramadan 1444 Hijriah telah berlalu, dan saya yakin bahwa Ramadan 1445 pasti kembali. Tapi kami ya Allah belum tentu bertemu lagi dengan Ramadan 1445 Hijriah. Untuk itu ya Rob, sekiranya amal ibadah kami selama bulan Ramadan Kau terima, jadikan ya Allah sebagai bekal kami untuk melangkah 11 bulan ke depan, agar kami lebih baik lagi daripada sebelumnya ya Allah. Jangan Kau biarkan kami ya Rob melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan kami biarkan ya Allah mata ini memandang kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan Kau biarkan ya Allah lidah ini berbicara tentang aib orang lain. Jadikan lidah kami ya Allah lidah yang senantiasa berzikir kepadamu, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ya Allah, jangan Kau biarkan ya Rob kesehatan yang Kau berikan ini kami sia-siakan, padahal Engkau cipta kami tidak lain hanya mengabdi kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka masih mengasihi kami semenjak kami masih kecil. Jika di antara orang tua kami telah Kau panggil ke hadirat ya Allah, kami mohon ya Allah, luaskan kuburnya, masukkan ke surga-Mu ya Rabb. Jika kami pada saatnya nanti tiba untuk menghadap-Mu, beri kemampuan untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Rabb,
ampuni pula dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Rabbi, perkenankan doa kami dan terimalah doa kami. Rabbana la tuhidna inna sina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Dan sambutan pertama, sambutan dari Rektor Universitas Balikpapan, Dr. Insinyur Israedi Zainal, MT, MH, MM, DSM, KKK. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan DWK serta para pengurus, Bapak Ustaz, kemudian para wakil rektor, para dekan, pejabat struktural, para dosen dan keluarga besar Universitas Balikpapan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, setelah kampus kita, masjid kita untuk pertama kalinya melakukan sholat Idul Fitri di masjid yang menurut orang-orang salah satu masjid yang terindah di Kalimantan Timur, kita hari ini melakukan halal bihalal. Dan yang luar biasa, karena halal bihalal pada hari ini bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional, sehingga ada dua hal yang pastinya berkorelasi antara halal bihalal dengan Hari Pendidikan Nasional. Dalam kaitan dengan halal bihalal, sebagai rektor di tempat ini saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada yayasan, khususnya kepada Ketua Dewan Pembina, kepada Sivitas Akademika Uniba, kepada para mahasiswa dan kita semua. Mungkin dalam perjalanan saya sebagai rektor maupun sebagai dosen ada hal yang kurang. Nah, salah satu keindahan Islam itu ada waktu untuk saling memaafkan. Maka dari lubuk hati saya yang paling dalam, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga ke depan kita saling bersatu dan berkolaborasi. Bapak Ibu sekalian, hari ini halal bihalal sebenarnya saya mengimpikan ya, bahwa kita ada hari di mana kita semua dosen, pejabat struktural hadir untuk ngumpul, untuk saling memaafkan, untuk ketemu. Karena Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun konsep kita, tanpa bersatu seperti yang terjadi hari ini, kita tidak mungkin bisa maju ke depan. Untuk itu saya berharap di pertemuan-pertemuan yang akan datang, apakah itu halal bihalal atau yang terkait itu, supaya datang. Kalau kita tidak datang harus ada alasannya yang jelas. Karena salah satu amanah sebagai seorang muslim adalah memenuhi undangan. Pada kesempatan ini dengan izin kepada pembina, saya mohon pada pejabat struktural yang tidak hadir untuk menyampaikan alasan ketidakhadirannya, karena ini suatu yang baik. Kewajiban kita adalah mengajak semuanya pada kebaikan, dan utamanya para dekan harus jadi contoh ya, pejabat struktural. Nah, dalam kaitan dengan Hari Pendidikan Nasional, ini sangat relevan dengan kampus kita yang memang menyelenggarakan pendidikan. Di 2 Mei ini kita pastinya mengenang seorang tokoh yang kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, yang hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
yang ternyata sejarah membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara itu memang menjadi langkah awal daripada kebebasan negeri dan kemajuan negeri. Kita tahu pada tanggal 3 Juli 2022 ya, beliau mendirikan Taman Siswa. Dan sebelumnya itu mereka bersama Doris Dekker, kemudian Cipto Mangunkusumo bikin Indische Party yang salah satu tujuannya adalah untuk kemerdekaan Indonesia. Bahkan salah satu yang luar biasa sama Ki Hajar Dewantara ini adalah ketika dia mengkritik pemerintah Hindia Belanda dengan suatu tulisan yang dalam bahasa Belanda disebut Ik Nederlands was ya. Jadi dia bilang seandainya saya seorang Nederland, maka saya tidak akan lakukan penjajahan seperti yang hari ini kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di kaitan dengan pendidikan yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah bahwa ini ajarannya sangat dikenal, Merdeka Berpikir, kemudian dikembangkan oleh Pak Menteri menjadi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, bahwa hendaknya apakah itu pelajar atau mahasiswa, salah satu cara mengembangkan pendidikan adalah melihat tantangan yang dihadapi bangsa saat di mana dia berada, dan untuk menguji bahwa dia sukses adalah bahwa mereka itu mampu mempersiapkan diri untuk mengatasi masalah. Itu suatu yang luar biasa dan sangat relevan. Artinya kalau kita kampus yang menyelenggarakan pendidikan, maka salah satu kriteria sukses pendidikan kita adalah bagaimana mempersiapkan anak-anak kita, mahasiswa kita untuk mampu menghadapi tantangan ke depan, mampu mengatasi ke depan dengan sistem pendidikan yang kemudian disesuaikan dengan teori hari ini dengan link and match. Jadi pada kesempatan ini di Hari Pendidikan Nasional, Unibah menyampaikan kalau saya istilahkan mendoakan Ki Hajar Dewantara yang luar biasa ya, yang sejak tahun 2022 berjuang. Dan satu lagi pada kesempatan ini dalam kaitan dengan Hari Pendidikan Nasional, saya apresiasi kepada Vena ya untuk masuk tahapan 1 lolos pertukaran pemuda Korea ya. Kita doakan supaya semua lancar. Artinya doa kita untuk menjadikan kampus kita kampus internasional setahap demi setahap bisa tercapai. Untuk konteks ini di tahun 2022 saya sempat juga terpilih untuk mewakili Indonesia ke Jepang, kemudian Swedia dan China. Nah, dalam kaitan dengan Hari Pendidikan Nasional, saya menghimbau sekali lagi bahwa kampus kita mesti dikenal sebagai kampus yang punya kemampuan berbahasa asing, mahasiswanya, dosennya dan lain-lain. Apalagi Kalimantan Timur, Balikpapan dikenal 2 bahasa yang menonjol saat saya pertama masuk di 2025, bahasa Inggris dan Prancis. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Pembina, sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf. Yayasan, para dosen, mungkin ada yang hilap, akan tetapi saya sampaikan tidak pernah ada niat sedikit pun untuk melakukan kesalahan yang disengaja. And you know that as I inform you that our university is an international campus, so in these occasions I want to talk to all of you about education, and you know I want to speak to you in French. Aujourd'hui, la journée nationale de l'éducation. Vous savez que Ki Hajar Dewantara, la date de naissance Ki Hajar Dewantara célébrée par les people de Indonésie. Alors, vous savez que Ki Hajar Dewantara a motto en Indonésie, Ingat Sasung Kutulada. C'est signifié que lorsque nous sommes devant, nous devons donner l'exemple ou un modèle pour ceux qui sont
au milieu éternel. Ihmadiyah Mangunkarsa, c'est signifier que lorsque nous sommes au milieu, nous devons être capables de donner l'enthousiasme pour le progrès. Tuturian Dayani, que c'est signifier que lorsque nous sommes en retard, nous devons être capables dan courage. Alors, merci beaucoup de votre attention. And as a rector, I would like to say thank you so much to all of you. May our campus be number one and be the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, dilanjutkan sambutan berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur, dipersilakan kepada Bapak Ketua Dewan Pembina, yaitu Bapak Dr. Randy Susiswa Ismail, SESHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Rektor, Pak Dr. Isradi dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Universitas Balikpapan, Wakil-wakil rektor, dekan, dan seluruh dosen. Yang saya hormati pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur yang hadir pada kesempatan ini, anak-anak sekalian, para mahasiswa, dan tentu seluruh staf atau karyawan di lingkungan Universitas Balikpapan dan Yayasan. Tentu sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama senantiasa bersyukur atas segenap limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga sampai dengan detik ini, ya, kehadiran kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan kesyukuran kita ditambah lagi karena alhamdulillah kita, khususnya umat Islam atau khususnya yang beragama Islam, ya, telah menyelesaikan serangkaian ibadah yang diwajibkan kepada kita, yakni ibadah puasa, dan kita sekarang ini masuk pada bulan yang insya Allah dengan suasana baru, dengan semangat baru, dengan spirit baru, karena saya yakin dan percaya bahwa kita yang beragama Islam khususnya sudah kembali dalam keadaan fitri, dan dengan kefitrian itu insya Allah semuanya akan ya, menjadi baru, gitu, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Rektor dan hadirin sekalian yang berbahagia, untuk dan atas nama pribadi saya, baik selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur, dan seluruh jajaran yayasan, ya, keluarga, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kebersamaan kita, ya, paling tidak 1 tahun ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang barangkali mengganjal di hati, ada sesuatu yang barangkali kesalahan, kehilafan yang saya pribadi lakukan, baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur, dalam kaitan kita bersama-sama mengelola sebuah amal usaha, yakni Pendidikan Tinggi Universitas Balikpapan. Tentu sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor, kita ini memang bukan manusia sempurna, Pak Rektor. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Tidak tahu kecuali Pak Manase mungkin sempurna, gitu ya. Kalau saya penuh kekurangan, gitu ya, sehingga kemudian selayaknya lah kalau kemudian
pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi momentum Idul Fitri dan sekaligus halal bihalal ini sekali lagi menyampaikan permohonan maaf gitu. Memang momen Idul Fitri yang kemudian ada satu kegiatan yang ditradisikan, yang dipelopori dulu ya, oleh pemimpin nasional kita Bung Karno ya. Karena memang semangatnya adalah ketika itu bangsa ini kan pada situasi dinamika yang kalau kemudian tidak dikelola sedemikian rupa ya, khususnya di kalangan umat Islam dan kemudian juga dengan umat yang lain ya, dengan wajah keindonesiaan kita yang berbineka ini, itu rawan ya, terjadi perpecahan di antara anak bangsa gitu. Karenanya Bung Karno berinisiatif untuk kemudian pada saat Idul Fitri usai itu menyelenggarakan kegiatan yang alhamdulillah sekarang ini tradisi ini ya, kalau berbicara dalam konteks syariah nggak ada diatur di dalam syariat Islam ini. Kalau dikaitkan dengan apalagi kalau Arab Mekah sana ya nggak ada ini, orang Arab nggak pernah melaksanakan halal bihalal itu ya, kecuali memang tradisi ini hanya ada di Indonesia ya. Kalau sekarang sudah ada di kawasan Asia Tenggara, Malaysia juga, Brunei juga menyelenggarakan kegiatan yang hampir mirip dengan halal bihalal ini. Substansi dari kegiatan ini tujuannya sama, dalam rangka bagaimana kemudian kita bisa saling memaafkan terhadap hal-hal yang barangkali selama 1 tahun ini ada peristiwa-peristiwa yang saling melukai atau saling menyinggung dan lain sebagainya. Oleh karena sekali lagi saya berharap ya, momen halal bihalal ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mari kita saling bermaaf-maafan. Bu Penti ya jangan lagi gitu ya dengan staf karyawan yang lain berbaik-baik ya. Kemudian kalau teman-teman karyawan, dosen yang mau naik pangkat cepat dibantu naik pangkat cepatnya gitu, sehingga kemudian yang mau naik pangkat nggak ngedumel dan lain sebagainya gitu ya. Pak Manase juga demikian itu ya, menjadi panitia ujian UAS kemudian wisuda, honornya jangan dilambat-lambat Pak Manase, teman-teman gitu ya ke depan gitu ya. Jadi suasana kebersamaan itu yang kita bisa bangun. Saya yakin ya semangat yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, kalau kemudian semuanya kita bersama-sama yakin dan percaya bahwa kita bisa mengemban amanah ya, menjadikan Universitas Balikpapan itu sebagai perguruan tinggi yang semakin dipercaya oleh masyarakat di kota kita. Kemudian ya karena kegiatan ini dirangkai dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, saya kira tadi sekilas Pak Rektor sudah menyampaikan. Dan hal yang barangkali perlu kita manfaatkan momen ini, kalau tidak salah kan tema Hari Pendidikan Nasional di 2023 ini adalah bergerak bersama menyemarakkan Merdeka Belajar ya. Jadi tema nasionalnya itu, saya kira kita sudah tahu yang dimaksudkan dari kegiatan Merdeka Belajar itu seperti apa, kemudian diimplementasikan mulai dari tingkat sekolah dasar ya, tingkat pendidikan dasar, menengah, bahkan juga perguruan tinggi. Nah, saya berharap betul pemahaman tentang konsepsi Merdeka Belajar ini difahami betul. Walaupun terus terang saja ini Pak Rektor, kita kadang-kadang juga sedih dan galau berkaitan dengan regulasi pemerintah ini. Saya nggak tahu nanti kalau menterinya ganti, presiden ganti, menterinya ganti, apakah konsep Merdeka Belajar ini akan tetap dilanjutkan atau tidak gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah bagi kita semua, kita memahami betul bahwa percepatan dinamika kemajuan ya, perkembangan zaman itu sangat luar biasa, termasuk di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena ini harus menjadi komitmen kita untuk kemudian selalu berupaya sekuat-kuatnya untuk bagaimana standar kualitas, standar mutu itu menjadi target kinerja kita ya. Kita yang ada di struktural, terutama teman-teman yang ada di pejabat struktural mulai Pak Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan sebagainya, harus mindset kita, cara berpikir kita, cara pandang kita adalah berkaitan dengan upaya sungguh-sungguh untuk bagaimana kinerja kita orientasinya pada upaya peningkatan mutu, peningkatan kualitas itu. Standar yang kita tetapkan kalau perlu jangan biasa-biasa saja ya.
pemerintah sudah ada guidance, membuat guidance lah dengan instrumen akreditasi sebagai ukuran, sebenarnya itu ukuran dasar lah gitu untuk bagaimana menentukan sebuah penyelenggaraan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi itu yang berkualitas. Mestinya gitu ya, standar itu sebagai pedoman saja bagi kita itu. Implementasinya kita harus lebih cepat ya, melakukan proses percepatan sehingga instrumen standar ini bisa tidak saja kita bisa laksanakan secara keseluruhan, tapi ada lompatan-lompatan kemajuan yang orientasinya ada kemajuan yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena negara-negara lain sudah luar biasa. Saya kira bangsa ini, kita terus terang saja sedih, kita sudah 77 tahun merdeka, lebih tua kita dari Korea ya. Korea Selatan itu baru berapa tahun merdeka ya. Vietnam pun baru tahun 62 terbebas benar-benar merdeka ya. Kita nggak bisa membandingkan dengan Jepang lah, ketika kemudian spirit untuk kemudian memulihkan kembali keadaan Jepang setelah dibom atom oleh Amerika tahun 1942, yang kemudian ya, dendam atas kekalahan itu bukan kemudian melakukan operasi militer, gerakan militer, konsolidasi kekuatan militer, tapi kemudian bagaimana Jepang bangkit untuk kemudian menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampaknya luar biasa. Nah, kita ini, terus terang saja, kita ini 77 tahun merdeka. Dan saya kira secara personal gitu, orang-orang Indonesia itu tidak kalah kok. Hebat-hebatnya, ya, pinter-pinternya, cerdas-cerdasnya dengan bangsa-bangsa lain. Apakah Korea, apakah Vietnam, apakah Jepang, bahkan Eropa nggak kalah kita. Ini dibuktikan dengan berbagai macam kompetisi ya di bidang iptek. Kita sering kali mendapatkan anugerah terbaik, juara-juara satu tingkat internasional. Ini menegaskan bahwa bangsa kita sesungguhnya, bangsa kita sejatinya adalah bangsa yang hebat, bangsa yang cerdas. Persoalannya kemudian kenapa 70 tahun kita merdeka tapi kok sepertinya gitu dalam konteks penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kita jalan di tempat gitu. Banyak problem, salah satu diantaranya terus terang saja saya sering menggelisahkan ini berkaitan dengan regulasi ya, yang dibuat oleh pemerintah, yang itu adalah kaitannya dengan pejabat politik negara yang diserahi tanggung jawab mengelola pendidikan ini, yang kadang-kadang membuat kita ini berpacu bukan untuk bagaimana berorientasi pada capaian kemajuan, tapi berpacu untuk kemudian memenuhi standar-standar regulasi yang dibuat oleh pemerintah gitu. Sebagai contoh misalnya Pak Rektor dan sekalian, berkaitan dengan kurikulum misalnya, desain kurikulum itu rasanya tiap menteri ya, tiap dirjen selalu berubah dengan alasan evaluasi, padahal regulasi yang dibuat sebelumnya itu belum pernah dievaluasi capaiannya itu sampai di mana. Dalam konteks pendidikan nasional misalnya sudah muncul regulasi baru ya. Nah sekarang ini dulu ada regulasi zamannya Pak Wardiman ya, menterinya itu bagaimana kemudian desain kurikulum mulai dari tingkat dasar sampai tingkat pendidikan tinggi itu link and match gitu. Itu belum selesai, belum tuntas ya. Basisnya waktu itu bagaimana kemudian penguasaan anak-anak bangsa ini di bidang teknologi gitu ya, yang memang waktu itu didorong sangat luar biasa oleh Pak B.J. Habibie gitu. Tapi sekarang udah lain orientasinya, kemudian belum selesai ini ganti menteri, ganti perubahan, kemudian nuansanya selalu orientasinya pada kepentingan-kepentingan politis dan praktis. Akibatnya apa? 77 tahun merdeka kita malu sebenarnya kalau kemudian bicara dalam konteks forum internasional. Di Indonesia seperti yang sering saya ingatkan ya pada banyak pihak, sampai dengan hari ini belum ada satupun perguruan tinggi di Indonesia yang mampu masuk 200 besar terbaik dunia. Ini kan sedih kita. Singapura sekarang sudah masuk ya, di ranking 7 besar dunia, padahal baru berapa tahun dia dengan Nanyang University-nya di teknologinya lebih tua ITB ya kan? Tapi Nanyang University sudah masuk ranking 7 terbaik di dunia. Kemudian ada lagi perguruan tinggi di Hong Kong juga seperti itu, di Malaysia juga sudah bergerak cepat sangat luar biasa. Nah kondisi ini Bapak Ibu sekalian, kendati pun kita ya, Uniba ini
bukanlah perguruan tinggi yang besar-besar ya, seperti yang negeri-negeri yang sudah menyedot dana rakyat puluhan bahkan mungkin ratusan triliun. Tapi saya berharap kalau kita punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk kemudian menjadikan perguruan ini sebagai perguruan tinggi yang berkualitas, dan seluruh yang terlibat ya dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi Universitas Balikpapan itu komitmennya sama untuk bagaimana menjadikan Universitas Balikpapan ini sebagai perguruan tinggi yang hebat, saya percaya betul sekian program studi yang insya Allah nanti akan dikembangkan oleh Pak Rektor, ada tambahan program studi kedokteran dan kemudian program studi bidang IT dan sebagainya. Itu 10 tahun yang akan datang kita akan melihat ya, bahwa Universitas Balikpapan ini akan menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia yang swasta. Dan itu adalah keniscayaan. Bahkan ketika komitmen kita dengan sungguh-sungguh, semuanya orientasinya pada kinerja yang berkualitas, tidak menutup kemungkinan mungkin walaupun tidak secara keseluruhan institusi yang bisa menjadi kelas dunia, mungkin dimulai dari program studi K3 misalnya, menjadi kelas K3 dengan program studi terbaik di dunia. Kemudian prodi yang lain misalnya teknik lingkungan misalnya juga sama. Dan itu bukan sesuatu yang hanya di angan-angan, enggak. Saya yakin dan percaya itu adalah keniscayaan. Ya, sekali lagi semangatnya adalah semangat kita bersama untuk bagaimana kita orientasi kita pada mutu. Karena berkaitan ini saya minta pada seluruh pejabat struktural, terutama dekan, kaprodi, untuk kemudian selalu mengevaluasi ya, setiap tidak saja rencana kerja yang sudah disusun, tetapi juga pelaksanaan dari kerja-kerja yang sudah dilakukan secara periodik lah, mungkin setiap 6 bulan sekali ya teman-teman para dekan kaprodi itu melakukan pertemuan gitu, sehingga kemudian kinerja pertemuan untuk mengevaluasi kinerja, sehingga kemudian kinerja bisa dilihat, bisa dipotret, evaluasi, kemudian capaiannya seperti apa, yang tidak tercapai seperti apa, dan bagaimana kemudian yang tidak tercapai itu kemudian dirumuskan strategi baru, sehingga kemudian capaian yang orientasinya semuanya pada kualitas itu bisa dilaksanakan gitu, dengan berangkat tentu dari standar yang sudah Nah, saya terus terang saja Pak Rektor memang kadang-kadang agak sedih gitu kalau kemudian persoalan menyusun borang instrumen akreditasi saja kita masih belum bisa secara menyeluruh menguasai itu. Kita masih menggunakan minta bantuan orang-orang, saudara-saudara kita, dosen-dosen kita dari luar. Saya sedih sebenarnya. Sudah puluhan tahun rasanya, itu udah berapa periode sejak zaman proses pelaksanaan akreditasi itu kan sejak zaman Pak Hartono sebagai rektor ya. Kebijakan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya itu harus terakreditasi. Ya, itu sejak zaman Pak Hartono. Sampai dengan sudah Pak Hartono, kemudian Pak Piatur, kemudian sekarang Pak Isradi Jainal, tapi kita masih juga tidak cukup punya rasa percaya diri bahwa kita bisa kecil itu ya menyusun instrumen akreditasi untuk kemudian kita laporkan sehingga kemudian progresnya itu sebagaimana yang kita harapkan. Capaian mungkin ada lah gitu, ada beberapa instrumen yang agak susah gitu, misalnya berkaitan dengan guru besar. Tapi kemudian kita coba lihat bagaimana kemudian ya guru besar itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk kemudian bisa meningkatkan akreditasi setiap program studi yang ada. Regulasi sudah dibuat, misalnya sebagai contoh tentang kebijakan berkaitan dengan pinjam guru besar dari mana. Dan kalau ini agak progresif, pimpinan di tingkat dekanat, di tingkat program studi, saya kira itu bukan sesuatu yang sulit. Karena itu saya berharap betul ke depan ya, setelah kita menjadi orang-orang yang fitri ya, fitri tidak saja bersih dari dosa-dosa, juga fitri hatinya, fitri pikiran kita, otak kita, udah saatnya kayak sudah bismillah, saya harus sekarang ini bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan target-target terukur. Orientasi saya adalah akreditasinya nanti institusi maupun program studi menjadi baik sekali ya. Saya kira teman-teman kita siap semua ya untuk itu ya. Ya, saya berharap betul lah gitu. Jangan semua nanti, saya bukan tidak setuju kalau kemudian dijadikan semacam project ya dalam kaitan penyusunan borang akreditasi gitu.
Tapi saya berharap ini menjadi tanggung jawab yang setiap saat saya sering sampaikan bahwa penyusunan akreditasi, instrumen akreditasi itu sebenarnya kan kerja-kerja manajerial, kerja-kerja manajemen yang teman-teman dekan, teman-teman kaprodi dan para staf itu setiap hari bisa mengupdate bagaimana perkembangan kualitas. Jadi prodi dari fakultas yang menjadi tanggung jawab saudara-saudara sekalian, kurangnya opo, masalahnya apa, kemudian bagaimana menyelesaikan masalahnya. Tiap hari kalau diupdate kegiatan harian itu yang kemudian itu bisa diupload, kemudian itu dimasukkan, itu bukan pekerjaan yang susah. Persoalannya adalah tadi betul saya sepakat dengan Pak Rektor walaupun tidak terlalu vulgar. Problem kita kenapa kemudian kita masih juga berkaitan dengan soal akreditasi jalan di tempat, kita kurang disiplin. Dekan, kaprodi misalnya sebagai satu contoh ya ini karena harus saya menyampaikan contohnya ini kepada pejabat yang punya tanggung jawab. Misalnya kerjanya masuk kantornya itu ya kadang-kadang kan disiplin kerja jam 8 ya Pak ya. Nanti mentang-mentang dekan masuknya, waduh aku kan dekan itu, masuk jam piro wae ya udah masalah. Kaprodi juga begitu, boro-boro gitu. Kalau datang di kantor buka laptop kemudian melihat bagaimana perkembangan itu enggak. Itu yang terjadi. Nah, akibat kinerja berkaitan disiplin yang lemah ini itu juga diikuti dosen-dosennya gitu. Dosen-dosennya itu juga akhirnya perilakunya sama dengan pejabatnya. Wah, aku ngelihat dekan saya 1 minggu itu kadang-kadang juga mungkin 2-3 hari aja datang ke kampus gitu. Sudah tidak tepat waktu datang ke kampusnya misalnya cuma 2 atau 3 hari. Nah, ini yang saya berharap tidak lagi terjadi ke depan. Saya ya sekarang ini masih pada posisi yang mentoleransi ya, mentoleransi hal-hal yang berkaitan dengan soal kedisiplinan ini gitu. Tapi setelah itu saya tidak akan mentoleransi pejabat yang akan datang. Salah satu kriteria yang menjadi persyaratan bagi saya untuk menentukan siapa-siapa yang layak dan duduk, salah satu diantaranya adalah yang punya komitmen kuat berkaitan dengan soal disiplin ini. Karena kuncinya adalah disiplin itu. Saya ingat betul almarhum Eliano Lasam dulu lapor pada saya, salah satu diantaranya kemudian kenapa Unibanekura ini adalah karena persoalan disiplin. Dan saya, almarhum Eliano pernah mengatakan, saya gagal Pak Randy, mohon maaf yang menerapkan disiplin kerja terhadap seluruh pejabat struktural dan juga dosen-dosen saya yang menjadi bagian dari tanggung jawab. Nah, oleh karenanya sekali lagi mudah-mudahan di setelah Idul Fitri ini semuanya saya minta serempak melakukan evaluasi secara menyeluruh. Apalagi kita sudah akan menghadapi proses akreditasi AIPT. AIPT saya tidak boleh sama sekali ya membiarkan akreditasi, proses akreditasi terganggu sehingga kemudian nanti hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan saya. Tidak unggul lah, tapi posisi baik sekali itu menjadi sesuatu yang harus ya, kita dapatkan, ya, kita peroleh ya, karena pertimbangan-pertimbangan bukan sekedar soal kualitas, juga ini berkaitan dengan soal tingkat kepercayaan. Oleh karena Pak Rektor, saya minta betul setelah ini lakukan evaluasi secara menyeluruh berkaitan dengan isi borang yang ada kemarin yang sudah didampingi oleh Pak Angkasa. Coba diukur kembali Pak Ganjar, ya kira-kira mana titik kekurangannya atau yang belum dan sebagainya itu. Karena saya kemarin juga sedih ya ketika kemudian ada kalimat bahwa borang yang disusun kemarin ketika konfirmasi, klarifikasi pada tingkat dokumen ternyata banyak dokumen-dokumen yang belum tersedia. Ya kalau kemudian terjadi visitasi, ya, asesor datang, ya ketika kemudian membuka laptop di ini udah bagus, tapi kemudian ketika konfirmasi terhadap dokumen yang ada ternyata nggak ada. Nah, oleh karenanya saya berharap seluruh mulai dari Pak Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, saya minta semuanya membuka instrumen akreditasi AIPT itu dan kemudian membantu Pak Ganjar terhadap titik lemah dan kekurangan-kekurangan yang belum
ada dan segera diisi. Karena kita waktunya kalau tidak salah tinggal 6 bulan ya. 6 bulan kita harus AIPT lah paling tidak itu. Jadi itu mungkin hal-hal yang berkaitan dengan spirit ya. Hari pendidikan itu bukan sekedar spirit memperingati aspek kesejarahan, tapi juga tunjukkan kepada kita tentang kebangkitan kita untuk mengisi kebangsaan kita, keindonesiaan kita ini dengan sesuatu yang terbaik, dengan prestasi terbaik, dengan mutu terbaik. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bisa kita wujudkan bersama-sama. Saya kira mungkin ini sekali lagi saya selaku pribadi, keluarga dan pembina pengurus yayasan menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya ya, jika di dalam peran saya ya, dalam kapasitas itu ada yang tidak berkenan di hati Bapak Saudara. Dan terakhir, kalau ada apa-apa saya orangnya terbuka, tapi saya paling tidak suka kalau kemudian ada perilaku dosen akademisi yang suka gunting dalam lipatan gitu. Itu dunia politik sah-sah saja seperti itu, tapi dunia akademis nggak boleh. Kalau ada hal-hal yang ingin sampaikan, komunikasi, ojo ngerundel ya di belakang, kemudian gerundelnya itu juga nanti mempengaruhi teman-teman yang lain macam-macam. Enggak, lebih baik ngomong satrio. Akademisi itu kan harus satria, ya, elegan gitu. Jangan kemudian hal-hal yang kecil yang mestinya bisa diselesaikan gerundel ke sana kemari yang kemudian akan mengganggu kinerja kita semua. Saya kira mungkin itu yang bisa sampaikan, dan Ustadz Irfanuddin mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita dari aspek kerohanian kita sehingga kemudian kita semakin mantap sebagai hamba Tuhan, hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Randy. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu para undangan, telah sampai kita dalam acara inti yaitu tausiah bersama Ustadz kita hari ini. Izin untuk membacakan biografi beliau sebelumnya. Nama beliau yaitu Ustadz Irfanuddin Hashim SOSI yang beralamatkan di Gunung Malang, Jalan Mejen Sutoyo, dan pendidikan beliau di Pondok Pesantren Darul Rahmah Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah Kegiatan dan kegiatan saat ini yaitu pengisi kajian di masjid-masjid dan musola serta majelis taklim Kota Balikpapan, Mustasyar NU Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan. Baik hadirin para tamu undangan, mari sejenak kita mendengarkan tausiah kita pada siang hari ini bersama Ustadz Irfanuddin Hashim SOSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Pembina Dr. Haji Randy Susiswo Ismail SEMH yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Rektor kita Bapak Dr. Insinyur Isradi Zainal yang panjangnya ini sampai bingung saya mau nyebutnya, tapi insya Allah
ilmu beliau akan bermanfaat dunia dan juga akhirat. Segenap para dosen yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kemudahan oleh Allah serta keberkahan dunia dan akhiratnya. Para mahasiswa yang mudah-mudahan diberi kemudahan dalam menuntut ilmunya. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah bersama kita hadir datang dan berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berhalal bihalal, bersilaturahim, menjalin hubungan, saling memaafkan antar satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, tadinya saya berniat ngisi halal bihalal ini tidak lebih waktunya dari sambutan Bapak Rektor kita. Tapi rupa-rupanya begitu Bapak Pembina naik, sambutannya lebih panjang. Nah, berarti minimal saya harus sedikit di atas waktu beliau ini ya. Tadinya saya kepenginnya Pak Rektor itu segitu, ternyata beliau panjang. Wah, saya udah mikir agak lama berarti ini. Karena acara halal bihalal itu sejatinya yang makan-makan tuh di belakang udah siap. Kalau tausiahnya itu 15 menit saya kira cukup sudah itu ya. Wah, seneng banget yang di belakang. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal satu kalimat yang memang asing dalam dunia Islam. Kenapa saya katakan asing dalam dunia Islam? Karena dalam kamus-kamus bahasa Arab sendiri tidak ditemukan kata halal bihalal. Kalau kata halal ada, tapi kalau halal bihalal, saya cek dalam kamus bahasa Arab yang agak tipisan lah, agak kecil Pak, namanya Kamus Mahmud Yunus. Cari mulai dari Arab Indonesianya, Indonesia ke Arabnya, enggak nemu kalimat halal bihalal. Saya berpikir mungkin karena ini kamus kecil, saya tak coba cari di kamus yang jauh lebih besar, namanya Kamus Munawwir. Ini Kamus Munawwir ini unik, isinya bahasa Arab dikarang sama orang Jawa Pak. Kamus Munawwir, kamus bahasa Arab tapi yang ngarang orang Jawa. Maka beliau yang ngarang namanya almarhum Kiai Haji Warson Munawwir Krapiak Yogyakarta, Pondok Pesantren Krapiak. Itu orang Jawa tapi bisa ngarang satu kamus namanya Kamus Munawwir. Ya kurang lebih tebelnya seginilah, kalau di pondok dulu biasa dipakai buat bantalan tidur. Karena berharapnya mudah-mudahan bangun tidur isi kamus masuk semua Pak. Ternyata begitu bangun ditanya lagi sama ustadz kita, ya belum paham juga kita itu. Arab Indonesia halal bihalal enggak nemu, Indonesia Arab enggak ketemu juga. Saya penasaran, jangan-jangan karena ini yang ngarang bukan orang Arabnya sehingga enggak ada kata halal bihalal. Saya coba cari di kamus, namanya Kamus Munjid. Munjid ini kamus dari bahasa Arab ke dalam bahasa Arab. Jadi kamus bahasa Arab ke Indonesia biasa, atau Indonesia ke Arab biasa. Ini dari bahasa Arab terjemahnya ke dalam bahasa Arab. Dan kalau kita cari kata dalam bahasa Arab, gak bisa yang dijadikan patokan awalnya adalah huruf depannya. Umpama
ada kalimat yakuluna, maka kita tidak akan bertemu dengan kalimat yakuluna kalau mencarinya di huruf ya atau di abjad ya, nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena asli dari kata yakuluna bukan yakuluna, tapi dia asal katanya adalah akala yakulu aklan. Maka carinya di huruf alif, bukan di huruf a, tapi huruf alif. Karena saya punya pengalaman, ada temen dari kecil diajarin ngajinya abata saja kho. Begitu dia ngaji ketemu Fawatihus Suwar, dia bingung. Orang-orang mesti bacanya alif lam mim. Karena dari kecil diajarkannya cuma a, ba, ta, sa, akhirnya dia baca alama, dia baca alama. Ya karena a, la dengan ma, mestinya kan a bunyi aslinya alif, la bunyi aslinya lam, ma bunyi aslinya mim. Yang repot lagi begitu ketemu huruf nun, dia baca nah. Orang satu ruangan ketawa semua waktu itu kita di pondok. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka justru akan ketemu kalimat halal bihalal. Ya kalau kata halal jelas ada maknanya, ya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Ayam halal, kambing halal, sapi halal. Ayam tetangga jangan, ayam tetangga kalau minta izinnya dulu baru boleh, tapi kalau nggak minta izin ya tetap nggak boleh. Halal sesuatu yang dibolehkan menurut syariat, tapi sedangkan halal bihalal kan bingung mau mengartikannya. Sesuatu yang dibolehkan oleh syariat dengan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, kan bingung berarti Pak. Maka halal bihalal filosofinya seseorang menghalalkan kesalahan orang yang lain kepada dirinya untuk mendapatkan maaf dari orang yang telah berbuat salah kepada dirinya. Inilah halal bihalal, saling mengikhlaskan, saling memaafkan. Berarti zaman Nabi nggak ada? Ya zaman Nabi nggak ada Pak. Tadi kata beliau ini ada dari masanya Presiden kita Insinyur Soekarno. Tapi saya ingin sampaikan begini, bungkus boleh beda, yang penting isi sama. Ada nasi kuning dibungkus pakai daun pisang, saya tanya ibu-ibu aja, kalau bapak-bapak susah suruh jawab. Ada nasi kuning dibungkus pakai daun pisang, boleh kira-kira Bu? Boleh. Ada nasi kuning dibungkus pakai kertas nasi, boleh? Boleh. Yang penting isinya nasi. Yang dapat bungkus pisang dibuka, nasi kuning isinya tempe, mie dan juga ayam. Yang satu lagi dapat kertas nasi, begitu dibuka, alhamdulillah ternyata isinya sama, nasi kuning, tempe dan juga mie, tapi isinya tetap sama-sama nasi kuning, perkara bungkus sedikit berbeda nggak jadi persoalan. Halal bihalal itu bungkus, tapi inti daripada ajarannya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita dijadikan beda-beda, kita dijadikan enggak sama. Tadi subuh saya ngisi pengajian, saya sampaikan ini Bapak Ibu hadirin yang datang di masjid ini pagi hari ini, saya lihat semua berwajah, tapi wajahnya tidak ada yang satu, tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Mulai dari hidung aja udah beda-beda. Ada yang mancungnya ke dalam, ada yang mancungnya keluar, yuk macam-macam itu Pak. Mata boleh jadi sama dua, alis boleh jadi sama dua, bulu mata boleh jadi sama dua, lisan atau mulut boleh jadi sama jumlahnya satu, tapi entah kenapa
Saya lihat hari ini pun sama, nggak ada yang persis mirip antar satu dengan yang lainnya. Ini kalau bukan karena kebesaran daripada ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesuatu yang mustahil. Maka dengan perbedaan ini yang sudah Allah tetapkan kepada kita, diperintah kita untuk saling mengenal antar satu dengan yang lainnya. Dari laki dan perempuan, yang laki-laki kenal sama perempuan, yang perempuan kenal sama laki-laki, silahkan. Yang penting melalui pintu yang diajarkan oleh agama. Laki senang sama perempuan, wajar. Perempuan senang sama laki-laki, wajar. Yang kurang ajar kalau ada laki senang sama laki, Pak. Perempuan senang sama perempuan tuh rada kurang ajar itu. Dan akhir-akhir ini hal-hal itu sudah mulai mau ditimbulkan lagi, ditampakkan lagi. Padahal di Quran itu sebagian besar isinya tentang tarikh, tentang sejarah. Kaifan nasu qadiman, bagaimana manusia-manusia terdahulu, yuhlakuna, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, li'annahum yakhrujuna min fitratihim, karena mereka keluar daripada fitrahnya sebagai manusia. Laki senang sama perempuan, fitrah. Perempuan senang sama laki-laki, fitrah. Tapi kalau ada perempuan senang sama perempuan, itu kan tidak sesuai dengan fitrah. Laki senang dengan laki-laki, itu kan gak sesuai dengan fitrah, dan tidak tercapai inti daripada ajaran dan juga fitrah manusia. Min ghardin nikah, biar kelihatan akademisnya, Pak. Kalau tadi beliau pakai bahasa Perancis, saya ya Arab aja sudahlah ya. Min ghardin nikah, di antara tujuan daripada nikah, lihifdzin nasal, untuk menjaga keberlangsungan generasi, keberlangsungan keturunan. Nah, saya nggak habis pikir kalau ada laki nikah sama laki, tuh pertanyaan malam pertama mau ngapain kira-kira, Pak? Ada perempuan kok lah kawin sama perempuan, tuh pertanyaannya mau ngapain dia itu? Tentu sudah keluar dari fitrahnya manusia. Maka karena kita dijadikan berbeda, kemudian saling kenal, saling berpasangan, saling menikah, kemudian beranak pinak, menjadilah kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di tengah perjalanan manusia yang bersuku-suku, yang berbangsa-bangsa, kemudian mereka sebahagiannya melenceng daripada guidance dan juga aturan yang dibawa oleh para nabi dan utusan Allah sebelumnya. Mereka kemudian keluar daripada apa yang diajarkan oleh para nabi dan utusan Allah yang sebelumnya, sehingga manusia terdahulu yatafarraquna wa yakhtalifuna ba'dahum ba'dha, mereka saling bercerai-berai, mereka saling berselisih, bahkan pada titik yang paling puncaknya yaqtuluna bainahum, mereka saling membunuh antar satu dengan yang lainnya. Maka fa'arsalallahu nabiyan, kemudian Allah mengutus seorang nabi, yang nabi tersebut merupakan khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan utusan-utusan Allah yang sudah diutus oleh Allah sebelumnya. Siapa dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa beliau diutus? Dengan pendidikan. Dengan apa beliau diutus? Bil ilmi, dengan ilmu. Maka ayat pertama yang turun kalimatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang pertama kali turun justru kalimatnya adalah Iqra. Dan yang uniknya, yang disuruh baca nggak bisa baca, Pak. Itu unik itu. Tapi ini khosois namanya, hanya terkhusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi berada di Gua Hira, Iqra ya Muhammad, jawab Nabi tegas, ma an Nabi qari, sehingga bisa baca.
Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Sampai 3 kali didiktekan oleh malaikat Jibril, dibaca perlahan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa Quran. Yang Qur'annya berisi tentang pelajaran dan juga pendidikan, baik itu hablum minallah ataupun hablum minan nas, baik hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan sesama manusia. Saya teringat dengan satu ucapan seorang ulama kita bernama Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Banten. Beliau ini ulama asli Nusantara yang kemudian beliau pindah untuk belajar ke Mekah sampai akhirnya menjadi Imamul Haramain, 2 ulama yang dijadikan rujukan oleh orang-orang Mekah dan juga Madinah, serta banyak para santri-santri dari penjuru dunia untuk menimba ilmu dengan beliau. Ini termasuk unik beliau ini, Pak. Ulama asli Nusantara, bahasa Arabnya ya fasih, Jawanya ya juga fasih. Diceritakan oleh guru saya, ketika satu waktu Hijaz, sebelum berubah menjadi Arab Saudi, dulu lebih dikenal dengan nama Hijaz, terjadi kemarau panjang. Hujan tidak kunjung datang, maka raja memerintahkan setiap ulama untuk berdoa di hadapan Ka'bah Baitullah. Berdoalah masing-masing ulama bifasahati arabiyatihim, dengan kefasihan bahasa Arabnya. Mereka berdoa kepada Allah dengan kefasihan bahasa Arabnya. Begitu semua sudah berdoa, jangankan turun hujan, mendung-mendungnya saja belum kelihatan. Akhirnya keingetan ada satu orang yang belum ikut doa. Siapa dia? Syekh Nawawi Banten. Disebut Banten ya karena berasal dari desa Tanara, adanya di daerah Banten. Akhirnya beliau datang, berdiri di depan Ka'bah Baitullah, kemudian berdoa. Yang lain doanya pakai bahasa Arab, beliau doanya pakai bahasa Jawa. Allahumma ya Allah, sampun dangu mboten jawah, kulo nyuwun jawah sakniki. Ya Allah, sudah lama enggak turun hujan, saya minta turunkan hujan ya Allah sekarang. Yang dilalah, apa dilalah itu Pak? Kalau kata orang Jawa, ya kersanya Gusti Allah lah. Allah berkehendak, setelah beliau berdoa, enggak lama hujannya turun. Ulama yang lain geleng-geleng, kita doa pakai bahasa Arab yang fasih, hujan enggak turun. Ini ada orang potongannya kecil, kulitnya agak hitam, rambutnya keriting, doa dengan bahasa yang ajam, doa dengan bahasa yang enggak kita kenal. Kok tiba-tiba selesai dia berdoa, hujannya tuh turun. Maka perkara doa itu Bapak Ibu bukan pada bahasa, tapi pada seberapa tersambungnya hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita berdoa kepadanya. Biar doanya fasih, Rabbana atina fid dunya hasanat. Wah, hasanah jadi hasanat, harusnya tak marbutoh jadi tak taknis, saking fasihnya. Wa fil akhirati hasanat wa qina adzabannar. Bininya yang di belakang dengerin doanya protes, bang, dari tadi yang disebut hasanah mulu, lah saya istrimu Fatimah kok enggak disebut-sebut. Abang ini loh saking sayangnya ya sama hasanah, kebetulan bininya 2 Bu. Akhirnya suaminya ngerubah doa, sudah diam aja, tak doa ulang. Rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirati fatimah wa qina adzabannar. Ngawur, nggak boleh dirubah-rubah begitu ya, nggak boleh. Itu teksnya teks Quran, dan itu kita nganggap doa itu kadang-kadang enteng Pak, padahal itu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Rabbana, kalau orang Jawa nyebutnya doa sapu jagan. Jadi Bapak kalau mau nyapu alam jagat ya pakai sapu itu tadi. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syekh Nawawi Banten punya kitab namanya Nasaihul Ibad. Syarahnya pada makalah yang pertama, ketika beliau membawakan satu hadis qudsi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, sayangilah oleh kalian siapa yang berada di bumi, maka niscaya Allah akan menyayangi kalian, maka niscaya engkau akan disayangi oleh man fis sama, para penduduk langit. Beliau memberikan satu kesimpulan, inna min jami'i awamirillahi ta'ala, sesungguhnya dari semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu yarji'u, kembalinya ila ta'atillah, ila ta'zimillah, kepada pengagungan Allah, wa syafaqati binnas, dan juga rasa sayangnya kepada sesama manusia. Jadi semua perintah Allah hakikatnya sejatinya yang pertama sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, yang kedua sebagai bentuk kasih sayang terhadap sesama kita manusia. Nabi Sulaiman itu lucu. Kenapa saya sebut lucu? Karena beliau ketawa sendiri, Pak. Pasukannya ketika ngelihat Nabi Sulaiman ketawa menegur, duhai Tuan Raja. Nabi Sulaiman ini ya kadang dipanggil Nabi, kadang dipanggil Raja, karena beliau satu sisi ya Nabi, satu sisi ya Raja. Tuan Raja, kenapa tiba-tiba Tuan tertawa sendirian? Enggak, saya lucu, kata Nabi Sulaiman. Kenapa Tuan merasa lucu? Saya mendengar kira-kira, kalau ulama menafsirkannya, salah satu rujukannya dalam kitab tafsir As-Sawi, syarah daripada kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh seorang imam bernama Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Misri Al-Maliki. Beliau berasal dari madhab Maliki, tapi membuat syarah kitab dari kitab tafsir Jalalain, yang tafsir Jalalain ini dikarang oleh ulama dua Jalal, satu Jalaluddin As-Suyuti, yang satu lagi Jalaluddin Al-Mahalli. Yang kedua imam ini uniknya madhabnya madhab Syafi'i. Yang bikin kitab tafsir Jalalain madhabnya Syafi'i, tapi disyarah oleh yang madhabnya Maliki. Lah orang sekarang kadang-kadang yang imam Maliki bukan, yang imam Syafi'i bukan, yang Abu Hanifah bukan, yang Hambali bukan, kok kaya-kayanya yang lebih pintar daripada imam yang empat itu tadi. Padahal ya kalau beliau-beliau itu enak, Pak, enak, nyaman. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Imam Ahmad Ibnu Hambal terkenal dengan madhab Hambalinya. Dalam madhab Hambali memang tidak ada kesunahan kunut subuh, yang ada hanya kunut nazilah. Kunut nazilah dibaca hanya pada momen-momen tertentu. Ya contohnya kalau kemarin kita Covid, anjurannya baca kunut nazilah. Kunut nazilah boleh dibaca subuh saja, boleh juga dibaca 5 waktu setiap kali sholat. Tapi untuk sunut subuh, madhab Hambali memang tidak menganjurkan, tidak menyunnahkan. Sedangkan dalam madhab Imam Syafi'i, kunut subuh hukumnya sunnah. Bahkan saking ditekankan sunnahnya, mantaroka kunutan, siapa orang yang meninggalkan kunut amdan au sahwan, baik karena sengaja atau karena lupa, fayajibu alaihi sujudus sahwi, maka wajib baginya mengganti dengan sujud sahwi qabla salam, sebelum salam. Uniknya, kalau Imam Syafi'i kunjung ke tempat Imam Hambali, karena tahu Imam Hambali tidak memakai kunut, kemudian Imam Syafi'i karena gurunya sebagai bentuk penghormatan diminta untuk menjadi imam, apakah Imam Syafi'i baca kunut? Enggak. Karena beliau tahu beliau berada di mana, tempatnya di mana, maka Imam Syafi'i selesai sami Allahu liman hamidah, langsung beliau lanjut untuk melakukan sujudnya.
Sebaliknya Imam Ahmad ibnu Hambal ketika kunjung ke tempat Imam Syafi'i, diminta beliau untuk menjadi imam sholat, maka sebagai bentuk penghormatan beliau akan membaca kunut subuhnya. Orang-orang yang di belakang pun akan mengikuti kunut subuh daripada Al-Imam Ahmad ibnu Hambal. Ini padahal ulama-ulama kaliber dunia yang disebut mujtahid mutlak. Jadi mujtahid itu tingkatannya macam-macam. Mujtahid mutlak, mujtahid madhab, mujtahid tarjih. Di bawah mujtahid mutlak namanya mujtahid madhab. Saya beri contoh begini, Imam Syafi'i itu punya kitab induk dalam fikih namanya kitab Al-Um. Kitab Al-Um ini tidak bisa dikaji oleh kalangan awam karena bahasannya masih terlalu global. Sehingga kemudian murid-muridnya Imam Syafi'i mensyarah kembali, memberikan penjelasan kembali dengan bahasa yang lebih ringan, dengan bahasa yang lebih simpel. Bahkan itu saja belum cukup, sampai akhirnya nanti kalau turun ke pondok-pondok pesantren itu disebut namanya kitab takrib. Takrib itu kitab kuning yang tipis-tipis itu Bapak Ibu ya. Ada Fathul Qarib, ada Fathul Mu'in, Sulamut Taufik, Safinatun Najah dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi. Saya sedikit di atas beliau ini ya. Nanti bentar lagi habis ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang terdahulu mereka saling bertengkar, saling bertikai antara satu dengan yang lainnya. Nabi ketika datang membawa ajaran simpel. U'budullaha wa la tusyrikuna bihi syai'a. Menyembahlah engkau kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Wa tasliyatur rahimi, sambung tali silaturahim. La tadlamuna, janganlah kalian berbuat zalim. Kemudian wa at'imut ta'ama 'alal miskina wal fuqara, berilah makan kepada para fakir dan juga miskin. Sambung tali silaturahim, membangun hubungan baik antar satu dengan yang lainnya. Ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar ketika tahu, ya agak setengah menyesal Sayyidina Umar itu Pak, tapi namanya hidayah. Niat datang mau bunuh baginda Nabi, ternyata di tengah jalan ketemu sama orang, disapa, mau kemana Mar? Mau ke rumah Muhammad. Mau ngapain? Saat itulah aku mau bunuh Muhammad. Mar, daripada kamu bunuh Muhammad, mending ke rumah adekmu tuh yang namanya Fatimah. Emang kenapa Fatimah? Lah kamu nggak tahu urusan keluargamu sendiri. Fatimah dengan suaminya sudah ikut kepada ajaran Muhammad. Akhirnya berangkat. Digedor pintu rumahnya, dibuka. Kemudian dengan marahnya Sayyidina Umar mengangkat suami daripada Fatimah, adiknya Sayyidina Umar, dibanting, dipeteng sedemikian rupa. Adiknya Fatimah berusaha untuk melerai, tanpa disengaja terkena pukulan Sayyidina Umar. Melihat adik perempuannya jatuh tersungkur, beliau pun kemudian tersadar telah melakukan hal yang sangat jelek menurut akhlak dan juga perilaku. Akhirnya beliau tersadar, duduk. Tanpa sengaja terlihatlah satu suhuf. Dulu kan belum Quran. Di era itu belum menjadi satu kitab, belum mudawan. Masih dalam bentuk suhuf, mushaf tercecer-cecer. Ada yang ditulis di pelepah kurma, di kulit-kulit binatang yang sudah disamak. Ada yang ditulis di tulang belulang, ada yang tulis di batu bebatuan. Akhirnya begitu nampak ditanya, apa itu? Suhuf. Suhuf apa? Yaitu yang turun kepada Muhammad. Coba saya lihat, dilihat oleh Sayyidina Umar. Pas ketepaan surahnya surah Toha. Bismillahirrahmanirrahim, dibaca oleh Sayyidina Umar Pak. Dan Qur'annya itu enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya, jangan tanda tasdidnya. Titiknya yang enggak ada, harokatnya enggak ada. Kita baca Quran hari ini titiknya jelas, harokatnya jelas, kadang-kadang masih enggak jelas. Nah, sebab orangnya yang enggak jelas Pak ya, orangnya yang enggak jelas, titiknya jelas, harokatnya jelas. Dulu itu titiknya enggak ada, harokatnya enggak ada.
Kenapa Ustadz? Kok bisa membacanya? Karena itu bahasa mereka. Qad takunu malakatan, sudah mendarah daging, zauknya itu berasa, sehingga bisa bedakan. Maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam, sampai dengan seterusnya. Toha ini kalau dalam Quran maknanya hanya ditulis, hanya Allah yang tahu dengan maknanya. Ini fawatihus suwar, pembuka surah dalam Quran biasa dimaknai demikian. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tidaklah aku turunkan Quran ini sebagai beban kepada engkau, illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali menjadi pengingat bagi orang yang kecuali menjadi pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Sampai kepada kalimat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Innani, sesungguhnya aku, kata Allah, anallah, saya ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Begitu selesai membaca innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a, sampai di ayat ini Sayyidina Umar menangis, badannya bergetar, kemudian berkata, ahadzal ladzi nazzala bihi Muhammad. Fatimah, apakah ini yang turun kepada Muhammad? Iya duhai kakakku. Dan apakah sebab karena ayat seperti ini kemudian al-arabu yakhtalifun, mereka kemudian menyerang kepada Muhammad, kemudian mereka hendak membunuh Muhammad? Ya, kurang lebih seperti itu. Di mana letak dan salahnya ayat ini, kata Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kemudian beliau segera berangkat ke rumah baginda Nabi, diketok pintu rumah, melihat Sayyidina Bilal, ditutup lagi pintunya. Kata Sayyidina Bilal, di dalam rumah ada Nabi, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Bakar, dan juga Sayyidina Bilal. Man ya Bilal? Kata Sayyidina Hamzah, Umar, iya Umar yang datang. Mau ngapain Umar datang ini? Sudah, biar aku Hamzah yang menghadapinya. Andai Umar datang berkehendak untuk mendapatkan kebaikan, maka baik yang akan dia dapat. Tapi kalau Umar berkehendak untuk melakukan kejahatan, biar saya yang pasang badan untuk menghadapi Umar. Akhirnya begitu keluar, langsung ditarik, bawa masuk. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, apa yang kau kehendaki duhai Umar? Sayyidina Umar kemudian langsung menghadap kepada baginda Nabi. Apa yang keluar dari lisan beliau? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Ini syahadat, mukhatabnya jelas, karena Sayyidina Umar sedang berhadapan dengan Rasulullah. Kalau kita kurang pas syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah, kurang pas. Kenapa? Mukhatabnya, orang yang kita ajak bicara, tidak ada di depan kita. Makanya tetap syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak usah ada tambahan domir kafnya sebagai domir lawan bicara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka halal bihalal yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini, ya memang terkadang momen itu penting. Sebagaimana Pak Rektor tadi sampaikan, Pak Pembina kita sampaikan, walaupun dalam Islam ya kapan salah cepat minta maaf. Karena yang namanya mati nggak lihat-lihat waktu udah minta maaf apa belum. Orang punya hutang ya hendaknya cepat dibayar. Karena mati nggak pernah lihat-lihat nih orang udah bayar hutangnya apa belum. Maka begitu salah cepat minta maaf. Tapi kadang-kadang orang itu butuh momen, Pak. Ya biasanya orang kaya itu kalau punya salah mau minta maaf sama yang miskin ya agak gengsi. Maka akhirnya nunggu momen. Pejabat-pejabat punya salah, yo kadang-kadang mau minta maaf langsung agak gengsi, nunggu momen. Ya mungkin diantaranya Pak Rektor kita nunggu momen beliau ya. Bapak Pembina kita ya sama, beliau juga nunggu momen. Termasuk saya ya juga nunggu momen. Jangan salah Bapak Ibu, dipikir Ustadz itu begitu dia berbuat salah cepat minta maaf, belum tentu juga.
Sama-sama masih manusia, masih sama-sama makan nasinya, masih sama-sama minum air putihnya. Kadar keimanan, kadar kelapangan hati, la ya'rifuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf itu sulit, tapi jauh lebih sulit memberi maaf kepada orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Berhubungan dengan Allah, dengan Tuhan jauh lebih mudah daripada berhubungan dengan manusia. Sama Allah tuh gampang, Pak. Cincai. Asal kita salah, menyesal untuk tidak mengulangi, berjanji menyesal atas apa yang kita perbuat, berjanji untuk tidak mengulangi, banyak-banyak istighfar, beres. Tapi kalau urusannya sama manusia ini agak repot, agak jelimet. Sudah menyesal, sudah berjanji untuk tidak mengulangi, banyak istighfar tapi nggak minta maaf. Kata Allah, salahmu bukan nama saya. Mau istighfar sampai lisanmu berbusa, kalau kau belum minta maaf kepada orang yang pernah engkau berbuat salah kepadanya, maka tidak akan pernah turun maaf tersebut. Sebagai penutup, saya sampaikan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bertanya kepada para sahabat, "Duhai para sahabatku, atadruna manil muflis? Tahukah engkau siapa orang yang bangkrut?" Kata sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'." Nabi, orang yang bangkrut, orang yang enggak punya uang, orang enggak punya harta, orang enggak punya mobil, orang enggak punya kekayaan, itu orang yang bangkrut ya Rasul. Apa jawab Nabi? Bukan itu duhai sahabatku. Lantas seperti apa ya Rasul? Innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa qatala hadha wa akhadha mala hadha. Kata Nabi, orang yang bangkrut nanti mereka golongan umatku yang datang hari kiamat membawa banyak pahala salat, membawa banyak pahala puasa, membawa banyak pahala zakat, membawa banyak pahala haji, tapi sayang wa qad syatama hadha, dia senang mencaci maki. Wa qadhafa hadza, dia senang menuduh orang lain berbuat yang tidak-tidak. Wa qatala hadza, dia senang membunuh orang yang lainnya. Wa akhadha mala hadza, dan mengambil hak yang bukan jadi kepunyaannya. 4 yang belakangan ini hubungannya dengan Allah apa manusia, Pak? Manusia. Suka mencaci maki, suka menghina, menuduh orang berbuat yang tidak-tidak, membunuh orang yang lainnya, mengambil hak-hak yang bukan menjadi kepunyaan dan kepemilikannya. Maka sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya bayar, hajinya berangkat, akan bangkrut kelak di akhirat. Kenapa? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan bagus kita dengan sesama di alam dunia insya Allah akan menjadi penentu akan selamatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Pun sebaliknya, apabila Bapak Ibu secara tidak sengaja entah ketemu di mana atau dalam hal apa ada hal yang kurang berkenan, saya bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dengan predikat wal afina anin nas, orang yang sanggup memberi maaf kepada orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Berikut tausiah dari Bapak Ustadz Irfanuddin Hashim. Baik, dan Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Rektor, Bapak Pembina untuk dapat melaksanakan sesi foto bersama sejenak. Dipersilakan kepada Bapak Ustadz untuk dapat bergabung. Bapak Ibu Wakil Rektor dipersilakan untuk dapat maju ke depan. Kita akan sejenak melaksanakan sesi foto bersama.